Hari ini mari kita bicara tentang musim dingin ekonomi real. Harga barang murah, tapi biaya menjalankan usaha terasa mahal. Ekonomi real, mulai dari toko kecil di pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan besar, dari pabrik hingga pengecer, sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masuklah ke pusat perbelanjaan manapun, kamu bisa merasakan ketegangan ini. Industri manufaktur terjebak perang harga, peternakan berjuang di garis untung rugi, restoran dan retail banting harga demi menarik pelanggan namun margin keuntungan terus menipis. Bahkan logistik dan hiburan fisik juga masuk dalam lingkaran aneh. Sibuk, tapi tidak menghasilkan. Di balik kesulitan ini ada 3 penyebab mendasar. Pertama, dampak urbanisasi. Banyak penduduk pindah ke kota, biaya hidup melonjak, tetapi pendapatan tidak bertumbuh seimbang. Perusahaan takut menaikkan harga karena konsumen tidak sanggup, sementara konsumen juga menahan belanja karena kenaikan gaji terlalu lambat. Kedua, sistem moneter global. Nilai kerja buruh tidak diukur dengan adil. Contohnya, pekerjaan pencuci piring di AS bisa mendapat 150-200, tapi di Tiongkok hanya 150-200 RMB. Perbedaan ini mempersempit keuntungan perusahaan sekaligus melemahkan daya beli pekerja. Ketiga, masalah struktural dalam negeri. Tekanan lapangan kerja, rendahnya pendapatan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta sulitnya iklim usaha, semua saling terkait membentuk jaringan masalah kompleks. Semua orang merasa terbebani, tapi sulit menjelaskan sumber utama masalahnya. Jika dilihat lebih dalam, ada 3 akar persoalan. Mobilitas sosial yang kaku, usaha keras tidak cukup untuk mengubah nasib, sehingga orang kehilangan semangat berbelanja dan berinovasi. Pengukuran nilai kerja yang tidak adil, pekerjaan sama, upah berbeda jauh, membatasi pendapatan pekerja dan keuntungan perusahaan. Faktor monopoli sektor tertentu menyerap keuntungan berlebihan, sehingga persaingan pasar tidak seimbang. Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Pertama, tinjau ulang sistem moneter dan nilai kerja. Distribusi pendapatan harus lebih adil agar pekerja mendapat imbalan layak. Kedua, kurangi beban biaya sosial. Ringankan beban wajib seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan biaya utilitas, agar daya beli masyarakat meningkat. Ketiga, dorong potensi pekerja. Hilangkan hambatan tersembunyi, bebaskan kreativitas, hidupkan inovasi. Menyelesaikan persoalan ini tidak bisa instan. Perusahaan harus keluar dari siklus perang harga, mencari pertumbuhan lewat inovasi dan diferensiasi. Individu perlu meningkatkan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi baru. Pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi kontradiksi struktural. Pada akhirnya, kita harus sadar, ekonomi bukan permainan zero sum. Hanya dengan menciptakan win-win antara perusahaan dan konsumen, serta pemerataan hasil pembangunan, kita bisa keluar dari krisis. Jalan keluar membutuhkan kerja sama 3 pihak: pemerintah, perusahaan, dan individu untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dan dalam proses itu, setiap orang punya peran, bersama-sama mendorong ekonomi menuju masa depan yang lebih baik.